Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Sabahun nur. Kaifa haluk? Nahnu bi khair ya, kami baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Baik, senang sekali anak-anakku semuanya kita bisa berjumpa pagi hari ini di Jumat 17 September 2021 ya. Alhamdulillah kita tunggu juga teman-teman yang belum bergabung, semoga segera bisa bergabung dan mengikuti pembelajaran bahasa Arab ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Ya, ini pipinya makin gembil-gembil ya. Makan terus tapi badannya kurang gerak. Ya, siapa yang pagi-pagi pagi-pagi sudah membantu orang tua? Saya. Yo, bagus. Sudah nyupir? Nyupir? Enggak tuh, Ustaz. Nyuci piring. Oh. Sudah? Gimana ini? Piringnya sendiri yang habis dipakai makan tadi, itu juga dicuci sendiri. Paling tidak seperti itu ya. Untuk meringankan tugas orang tua juga. Baik anak-anak semuanya, kita mulai kegiatan kita, belajar kita bahasa Arab hari ini dengan baca doa dulu ya. Doanya langsung doa belajar aja. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mbak Zahwa Asfi itu kalau adiknya mau ikut belajar biarin aja, nanti biar pinter bahasa Arab. Ya. Baik anak-anakku semuanya, siap untuk belajar bahasa Arab ya? Siap, Us. Ya, siap ya. Bismillah. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita, memberikan mengaruniakan kepada kita kefahaman terhadap ilmu yang diberikan. Dalam waktu yang singkat kita akan banyak membahas. Dan sudahkah kalian melihat atau mengecek Google Classroom? Belum, Us. Tadi saya lihat, saya cek. Belum saya sampaikan kalau ada tugas kok sudah dikerjakan ternyata. Anak-anak aktif ini, bagus sekali ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengarkan tentang profesi ya, lagu-lagu tentang profesi ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Nah itu ya. Nah itu sarana kita untuk memudahkan kita memahami ya dan menghafalkan istilah-istilah profesi dalam bahasa Arab. Ya. Anak-anak semuanya, bahasa Arab adalah bahasa yang penting buat kita, ya toh? Bahasa Al-Qur'an, bahasa kitab suci kita, bahasa penduduk surga. Nah, dan bahasa Arab banyak diserap oleh bahasa-bahasa lain. Termasuk dalam bahasa Indonesia. Banyak ya. Kata syukur dari bahasa Arab. Ya tak? Syair dari bahasa Arab. Ya, majelis dari bahasa Arab. Hikmah. Bahkan ya, mayat itu dari bahasa Arab. Ya, kalau ada yang benci dengan bahasa Arab atau enggak suka, misalkan mau memisahkan atau menghilangkan bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, wah banyak yang hilang. Kalau kita bilang ada orang meninggal itu tubuhnya itu menjadi apa? Istilahnya. Apa bangkai apa mayat? Jadi bangkai berarti nanti. Mayat apa jenazah apa bangkai? Kalau tubuhnya orang yang meninggal. Apa? Mayat. Iya, itu lebih halus ya. Mayitun itu mati. Ya. Jenazah berarti orang. Ya, kalau
tidak mau memakai bahasa Arab, jenazah nggak mau, mayit nggak mau, berarti pakai istilah apa? Bangkai. Nah, kan jadi kasar kan ya? Nah, ya. Itu bedanya ya. Bedanya tubuh yang mati dari hewan maupun manusia itu beda istilahnya ya. Kalau orang itu disebut mayat atau jenazah. Kalau hewan itu bangkai. Nah, itu beda. Makanya penyerapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lain yang dipakai itu banyak sekali ya. Maka dari itu ya tidak pas kalau orang bilang bahwa bahasa Arab itu apa? Bahasanya apa itu namanya? Dianggap dengan penyebaran atau mengajarkan bahasa Arab itu adalah bagian dari mengajarkan teroris. Nah, itu salah ya. Nah, anak-anak semuanya baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah bernyanyi ya, kita lanjutkan saja langsung dengan belajar bahasa Arab kita. Ya. Baik, anak-anakku semua. Kemarin kita sudah belajar ini ya. Buku paket kalian sudah disiapkan? Catatannya, buku catatan dan alat tulisnya sudah ya? Ya, Us. Sudah, alhamdulillah. Terakhir kita kemarin membahas tentang halaman berapa kemarin itu? Bentar, bahasa Arab saya ambil dulu. Kita menerjemahkan bacaan ya, kemudian menerjemahkan ini hiwar atau percakapan ya, percakapan antara Ustadz atau Pak Guru dengan murid-muridnya. Ada Aisyah, ada Karim ya, ada Ali ya, di halaman 28-29 ya ta? Nah, sebelum berlanjut ya, kita lanjutkan membahas buku dan nanti membahas latihan-latihan soal. Coba anak-anak ini bisa dilihat dengan jelas yang di layar. Jelas tidak? Halo, kok tidak ada suara ya, ini orangnya kemana nih? Jelas. Jelas. Ya, jangan ditinggal sendiri dong, harus menjawab kalau tanya ya. Nah, baik, petunjuk dari Rasulullah. Kita ini punya sosok yang menjadi panutan kita, ya. Sosok yang selalu memberikan petunjuk kepada kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya dengan profesi seperti di dua pertemuan sebelumnya, anak-anak semuanya, beliau memberikan petunjuk kepada kita, ya. Ini sabda beliau, ma'akala ahadun tu'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyatihi wa inna nabiyallahi Dawuda alaihi salamu kana yakulu min amaliyatihi. Yang terjemahannya, tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Ya, jadi anak-anakku semuanya, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya ya, yang mau berupaya. Makanya kita belajar profesi ini selain belajar tentang bahasa Arab, kita juga harus memahami sesungguhnya pesan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang profesi ini. Gitu ya. Kalau kemarin ya, Ustadz berpesan bahwasanya di dalam sholat al-Jum'ah itu kalau sudah selesai sholat, kalau waktunya sholat Jumat, segera sholat Jumat. Kalau sudah selesai ya segera bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Nah, ini di sini pesan beliau seperti ini ya, bahwa yang dimakan itu, yang dikonsumsi itu akan sangat disukai Allah kalau dari jerih payahnya sendiri, bukan pemberian orang lain, bukan karena rasa kasihan orang lain ya. Profesi apapun ya, walaupun kelihatannya
berat atau kelihatannya tidak mulia di mata manusia, tetapi itu lebih berharga daripada meminta. Berikutnya, petunjuk dari Rasulullah berikutnya. Tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, istrinya, anaknya, dan pembantunya, melainkan ia dihitung sebagai sodako. Dan anak ya. Jadi apapun yang kita lakukan ini ya, termasuk menafkahi keluarga itu ya, adalah sesuatu yang mulia, perbuatan yang mulia. Kayak gitu ya, lanjut ya anak-anak. Oke. Silakan disiapkan bukunya tadi. Kita mau melanjutkan dengan menambah wawasan kita. Profesi dan tempat kerja ya. Profesi dan tempat kerja. Ya. At-tabibu, tabib ya, kalau orang bahasa Indonesia itu tabib itu dokter ya. Dokter yang profesinya pengobatan, mengobati orang sakit itu tabib ya. Dari bahasa Arab juga ini ya. At-tabibu fil mustasfa. Dokter di rumah sakit. At-tubahu fil matbahi. Ya, juru masak di dapur. Ya. Syurtiyul mururi ya, polantas ya. Fisyari'i di jalan ya. Polisi lalu lintas itu lebih banyak di jalan, tapi sekarang sudah berubah ya. Karena teknologi di jalan raya tinggal dipasangi CCTV sehingga Pak Polisi tinggal memantau saja ya. Berikutnya, fallahu fil mazra'ati. Al-fallahu, petani itu berada di sawah. Al-muallimu fil fasli ya. Pendidik atau guru di kelas. Ini tempat kerjanya anak-anak ya. Berikutnya, at-tajiru fis suqi, pedagang di pasar. Al-mumarridu fil mustasfa ya, perawat juga di rumah sakit ya. Berikutnya, khadimun, pelayan, fil baiti atau pembantu itu di rumah ya. Tempat kerjanya ya. Al-muwazzafu fit diwani, pegawai itu di kantor. Soyadus samaki, nelayan ikan ya. Asoyadun, soyadun juga nelayan. Fil bahri di laut. An-najaru fil manjaroti, tukang kayu berada di tempat pertukangannya ya. Nah, itu tadi profesi dan tempat kerjanya. Kalau berikut ini ada profesi dan tempat kerja dan kegiatannya. Ya, kegiatannya juga. At-tabibu ya, at-tabibu fil mustasfa limuhalajatil mardo. Ya, Pak dokter berada di rumah sakit untuk mengobati orang-orang yang menderita penyakit. At-tubahu fil matbakhi lisina'atil at'imati wal masyrubat. Juru masak berada di dapur membuat makanan dan minuman. Berikutnya, syurtiyul murur, polisi lalu lintas, fisyari'i di jalan, litanzimis sayyarah, untuk mengatur kendaraan. Al-fallahu yazra'u zura wadzurrata fil mazra'ati ya. Petani menanam padi dan jagung di sawah. Al-muallimu yashrahud darisa fil fasli. Pendidik, al-muallim itu pendidik, yashrah ya, yashrahu menerangkan, ad-darisa pelajaran fil fasli di kelas ya. Baik anak-anak, kata-kata tadi ya, kalimat-kalimat tadi adalah gambaran atau keterangan dari
kegiatan maupun tempatnya para manusia atau manusia melakukan kegiatannya ya, sesuai profesinya ya. Sudah apa toh? Kira-kira Pak Dokter ke pasar enggak, Pak Dokter? Siapa yang bapaknya Pak Dokter? Pak Dokter kegiatannya ke pasar enggak? Masa? Coba. Fariza Askakiana, ayahmu pernah ke pasar enggak? Enggak. Ke toko? Kalau ke lapangan? Ke sekolahan? Enggak Ya, pernah. bingung Mbak Farisa. Ya, kita harus bisa membedakan mana kegiatan dan mana melaksanakan tugas ya. Khodimat atau pembantu itu selain di rumah kadang-kadang kemana? Ke pasar enggak? Belanja? Iya. Ya kan? Nah, kita juga punya kegiatan kemana-mana. Ya, walaupun saya sebagai guru kadang-kadang juga ke pasar. Itu kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang lain. Tetapi dalam melaksanakan tugas, ya, lazimnya seorang guru itu dia belajar dia bekerja di sekolahan, gitu ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, kalau tugas utamanya, ya kita bisa melihat sesuai profesinya. Kalau pedagang di mana? Di pasar. Dokter di rumah sakit, ya. Ya. Pelayan atau khodimun di rumah dan lain sebagainya, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Silakan lihat di halaman berapa nih? Latihan 6. Latihan 6. Sudah dikerjakan belum dicoba? Halaman 30. Seperti contoh. Wa almar'u ghaniyun karimun zalika. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita tinggal melihat perintahnya. Susunlah kalimat yang sempurna dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Contoh. Ini, jadi dibuat kalimat menjadi zalikal mar'u ghaniyun wa karimun. Ya, itu orang yang kayak mar'ah, ya, orang manusia, orang. Mar'u itu orang kaya dan mulia. Nah, berarti kita harus membuat seperti ini polanya. Ya, yang pertama kalau membuat kalimat ini anak-anak, kita harus bisa menentukan mana yang pertama kali dicantumkan. Yang pertama itu biasanya kalau enggak kata tunjuk hadza hadhi itu kata tanya. Kata tanya ini seperti nomor 2, ya. Atau Ustaz ditulis di mana? di sini aja nanti dinomori, nanti ditulis di sampingnya sini. Samping kirinya tulisan. Atau harfun nida atau kata ini. Kata panggilan. Ya, ini wahai, hai, gitu ya. Nah. Baik, ini ya contoh ini. Al-faqihatu buah-buahan, wa dan hulwatun manis, lazatun enak, hadhihi ini. Nah, coba ada yang bisa menyusun, dinomori dulu, nanti nulisnya belakangan. Pertama apa berarti kalau huruf apa isim isyarah?
Hadhihi. Hadhihi. Ini apa? Coba ini apa? Hadhihi. Terus nomor 2-nya apa? Ini al-fakihatu, buah-buahan, ya tak? Terus buah-buahannya kenapa? Keterangannya? Hulwatun manis, lazatun lezat, enak, wa. Ini buah lazatun yang lezat, enak. Terus ada tambahan wa. Dan hulwatun manis, ya. Hadhil fakihatu, buah-buahan ini lazatun, enak, wa hulwatun, dan manis. Siapa yang manis nih? Yang ikut Zoom. Bukan manis ya, seperti Saya. ya, tapi cantik ya. Cantik ya, cantik fisiknya, cantik hatinya ya, cantik perilakunya, cantik akhlaknya. Allahumma amin. Amin. Nomor asalnya nomor 2. Oke, kita lihat. Kalau tidak ada, oh ini ada isim isyarah, kata tunjuk. Zalika artinya itu. Ada juga kata tanya atau huruf istifham. Hal, ya. Apa yang dicantumkan dulu di pertama? Apa? Pertanyaan dulu, ya. Kalau ada 2 berarti pertanyaan. Hal, apakah? Zalika, itu. Apakah itu? Zalikal masjidu, apakah masjid itu nazifun, bersih? Ya, wahai Imron. Nah, gitu ya. Jadi tapi boleh juga dibalik. Ya Imron, hal zalikal masjidu nazifun. Jadi panggilannya dulu. Wahai Imron, apakah masjid itu bersih? Nah, gitu ya. Baik, nomor 3. Nah, nomor 3 lebih rumit lagi, panjang lagi ya. Ghaliyatun, mahal, rakhisun, murah, wa, dan alkitabu, buku, ma'al mahfazatu, tas, hada, ini, hadi, ini. Nah, kalau kayak gini anak-anak, dilihat dulu. Ada isim isyarahnya ada 2, ya. 2, hada, hadi, hadi sama hada. Terus dilihat ini katanya, isimnya, kata bendanya ada 2. Al-mahfadzatu, tas, dan kitab. Lihat jenisnya. Al-kitabu mudzakkar karena tidak ada tun, ya. Al-mahfadzatu mu'annas karena ada tunnya belakang tu ini. Terus keterangannya atau sifatnya di depan sini dilihat. Ghaliyatun, mahal. Ada tunnya. Ini berarti untuk mudzakkar atau mu'annas. Kalau ada tunnya? Mu'annas atau perempuan. Rahisun, murah. Ya, berarti kita tinggal menggandengkan aja. Ya, hadza apa hadhihi terserah. Hadhihi yang cocok hadhihi perempuan. Al-mahfadzatu. Ini tas ghaliyatun yang mahal, wa, dan hadza ini apa? Alkitabu, buku, rahisun yang murah, ya. Nomor 4, langsung ya. Hadza al-waladu, anak laki-laki ini sodiki, temanku. Dan wa huwa, dan dia alimun. Alimun itu pinter, alim itu banyak tahu, ya, banyak tahu. Tahu banyak hal, alim ya. Pinter. Berikutnya nomor 5. Ya, ini harfun nida dulu. Panggilan dulu. Ya Fatimah. Ya Fatimah tuh, hai Fatimah. Hal, apakah
tilka itu, al-muhandisatu itu adalah insinyur putri, insinyur bu insinyur. Ghaniyatun yang kaya, apakah itu ibu insinyur yang kaya raya, ibu arsitek yang kaya raya, nah gitu ya. Baik, bagaimana? Bisa mengikuti? Bisa mengikuti ya? Bisa Us. Baik, waktunya tinggal 3 menit. Nah, kalau belum selesai, Zoom-nya sudah tutup, langsung masuk ya. Kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, begitu-begitu keluar langsung masuk. Kita lanjutkan. Sudah dinomori tadi? Sudah Us. Sudah. Lanjut ya. Oke. Ini kok nggak kelihatan mana di atasnya. Nah. Oke. Ini kiroah. Kiroah itu membaca di halaman 30 bawah itu ya. Kiroah itu membaca berarti kalian juga harus ikut membaca. Ya. 7. Oke, ditirukan ya. Ditirukan dulu. Oke, ditirukan. Siap menirukan? Siap Us. Siap. Supaya bisa melafalkan Indonesia baldatun kabirun. Ya. Indonesia baladun. Oh yo, baladun kok baldatun. Indonesia baladun kabirun. Ya. Indonesia kabirun. Ya, jadi diterapkan juga tajwid, cara baca bahasa Arab seperti baca Quran. Kalau salah panjang dan pendeknya bahasa Arab itu berubah maknanya ya. Ya'ishun nasu fihi bi anwa'i mihanihim. Ya. Ya'ishun nasu fihi Ya. Jadi maknanya Indonesia baladun kabirun, negara yang besar ya. Indonesia itu besar dari Sabang sampai Merauke. Oke. Dibandingkan dengan Malaysia besar mana? Indonesia. Ya, dibandingkan dengan Singapura. Jauh lebih besar Indonesia. Berikutnya, ya'ishu hidup, an-nasa manusia hidup di sana, orang-orang ya, fihi di sana, bi anwa'i mihanim dengan bermacam-macam profesinya. Ya. Sekarang tirukan lagi. Ungzur dzalikal bunyana. Ya. Ungzur dzalikal bunyana. Ya, lihatlah apa bangunan atau gedung itu ya, gedung itu. Man yabni dzalikal bunyan. Ayo. Man yabni dzalikal bunyana. Siapa yang membangun gedung itu? Bangunan itu? Yabnil muhandisul bunyana. Ya. Yabnil muhandisul bunyana. Yang membangun adalah arsitek atau insinyur bangunan. Ya. Ini Pak, ini sedang menggambar ini. Jadi membangun gedung itu dimulai dari sketsanya dulu, rancangannya dulu, tidak asal membangun. Coba tanya ke orang tua kalian, pasti dirancang dulu. Pengennya bangun rumah seperti apa, gitu ya? Rumah kalian seperti itu ya. Ada kolamnya enggak? Kolamnya buat renang apa buat ikan?